Hobi karaoke, orang ini bisa gajian di atas 70 juta setiap bulannya guys. Emang cukup menarik ya, ini bisa jadi kayak pekerjaan sampingan atau kerja sampingan gitu ya buat penghasilan tambahan. Tapi dengan hobi yang cukup menarik gitu loh. Nah ini dia itu cuman model HP aja di TikTok di videoin. Caranya cukup sederhana banget sih, yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini lagi bingung, galau, mau mikirin bikin apa, mau ngonten apa, nyari peluang penghasilan tambahan di mana. Nah, ini saya ada ide yang cukup menarik, nemu sebuah akun yang mana akun ini cukup keren banget ya. Dan ya caranya itu cukup menghibur gitu loh teman-teman. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita akan bahas ya. Oke, jadi nama akunnya di sini adalah si paling murah teman-teman ya, si paling murah 7 atau username-nya itu si paling murah 02. Nah, kita coba lihat beberapa datanya dulu ya teman-teman ya sebelum lanjut ke tipe kontennya seperti apa. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan GMV-nya beliau ini 750 juta teman-teman ya dalam 30 hari terakhir. Nah, semuanya dari video ya, bukan dari live. Dan beliau ini selama 30 hari terakhir itu bikin video itu sekitar 166. Nah, kalau kita bagi sendiri, 166 dibagi 30 hari ya. Dibagi 30 hari berarti per hari rata-rata 5-6 video teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri rata-rata yang beli ternyata perempuan. Nah ya, tapi laki-laki juga ada gitu ya. Nah, ini adalah perolehan GMV-nya, memang naik turun ya, dan rata-rata ini udah di atas 10 juta GMV-nya. Artinya komisi hariannya yang didapat itu rata-rata kalau 10% aja udah di atas 1 juta per hari teman-teman. Nah, ini adalah video-video yang ramenya ya teman-teman ya. Video karaoke aja, karaokean. Dan kalian lihat sendiri di akunnya beliau tadi juga bener ya, ini lagi karaokean semua. Tuh, kalian lihat seperti ini. Tuh, cuman seperti ini nih, kayak pura-pura karaoke, ada speakernya kecil, dan speakernya tuh modelnya begini. Tuh, nah ini menunjukkan langsung produknya itu dipakainya untuk seperti apa. Dan seperti yang saya bilang, saya udah berkali-kali ya bahas terkait soal konten-konten karaoke, musik, dan seterusnya. Itu peminatnya emang marketnya banyak teman-teman. Banyak juga ternyata di Indonesia ini yang suka karaokean gitu ya. Jadi ya, cukup lumayan banyak lah. Nah makanya apalagi dengan yang seperti ini. Nah, buat teman-teman yang hobi karaoke, bisa dicobain pola-pola atau tipe-tipe konten seperti ini. Karena ya memang oke ya, cuman ya yang suaranya kurang bagus, ya agak susah buat ngikutin. Tapi buat yang suaranya bagus, ya enak aja. Apalagi buat kalian yang nyanyi, yang pede. Nah, itu kalian bisa bikin konten-konten beginian aja. Karena ini real, natural, nggak diubah-ubah, nggak digadang-gadang, nggak direncanakan, natural. Dan orang suka dengan autentik, hal-hal yang original, otentik, natural, dan benar-benar real nyanyi sendiri. Bang, tapi gimana bang kalau suara saya nggak bagus? Ya itu tadi, itu adalah problemnya. Tapi bisa nggak diakalin dengan lip sync? Nah, tapi lip syncnya juga bukan dari penyanyi aslinya ya. Lip syncnya berarti harus dari kenalan kalian sendiri. Atau mungkin kalian punya temen yang jago nyanyi. Ya kalian tinggal lip sync, minta dia untuk lip sync aja. Untuk karaoke, kalian rekam saat dia karaoke dan kalian tinggal lip sync pura-pura pakai mikrofon itu, pakai speaker ini. Gitu loh. Jadi speaker ini biarkan teman kalian yang nyanyi, kalian rekam suaranya doang. Nanti pas kalian bikin kontennya kayak gini, kalian pura-pura lip sync aja. Itu bisa ya, itu bisa buat ngakalin. Ibaratnya gini loh, ada problem, ya bisa kita cari solusinya. Gitu kan teman-teman? Nah itulah yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk memecahkan setiap masalah yang ada. Keren loh teman-teman, hampir kontennya kalau di sini kalau kita perhatikan dan kalau kita lihat-lihat ya, rata-rata karaokean nih, karaoke di ruang tamu, bener-bener natural loh. Ada speakernya ditaruh di sini, ini mic-nya dapat 2 dan seterusnya tuh. Cara laki-laki ngeluapin perasaan. Kayak gitu-gitu aja. Dan hampir semuanya nih teman-teman tuh. Gokil ya. Produknya kayaknya itu-itu aja deh. Tuh, rata-rata produk ini, terus ya sebenarnya ada produk-produk lain juga, tapi kebanyakan rata-rata produk-produk yang speaker kayak gini nih teman-teman. Seru ya teman-teman ya, gokil banget sih. Ini kalau menurut saya keren banget nih teman-teman. Tuh, ya keren lah. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari ide konten, ya kalian bisa coba terapkan ini. Apalagi mungkin teman-teman, bang, bapak saya jago banget nyanyi bang. Nah itu bisa tuh, ya kalian bisa berdua sama bapaknya karaokean kayak gini. Ini kan nggak harus menghadap kamera ya. Kalian kayak jalankan hobi seperti biasa aja teman-teman. Gokil loh ini ya, kalau misalnya kita lihat grafiknya, ini sempat omset 40 juta di 10 Mei kemarin, terus sempat turun, habis itu naik lagi. Nah ini turun kayak gini nih kemungkinan mungkin ya stoknya habis atau FYP-nya udah berhenti. Gitu ya, rata-rata pembelinya dari Jawa Barat, dari Jakarta,
dan Jawa Timur nih. Nah, itu kalian bisa coba untuk maksimalin demografinya kayak gini, teman-teman. Rata-rata yang beli usia muda ya, 24 sampai 34-an, teman-teman, dan usia 18 sampai 24 juga banyak ya. Mungkin yang remaja-remaja yang suka karaokean, nah pada mau beli beginian, teman-teman. Ya, jadi cukup lumayan sih, teman-teman ya, kalau dipikir-pikir sekarang itu di TikTok itu banyak banget cara-cara untuk kita tuh bisa mencoba, kita bisa bisa gali lebih lanjut lagi gitu ya. Contohnya seperti akun beliau tadi itu luar biasa sih menurut saya. Maksudnya ya bukan yang gimana-gimana gitu, bukan konten yang harus jelasin fitur, detail. Udah tunjukkan aja, dipraktekin aja langsung caranya seperti apa. Beliau udah tahu gitu loh, teman-teman. Beliau udah punya orang itu pembeli itu udah nggak perlu mikir panjang, dia bakal ngeklik link di keranjang kuning, terus dibaca-baca, akhirnya pada beli karena kan real dipakai, realitasnya kualitas suaranya seperti apa terlihat, dibandingkan kalian harus nunjukin detail, jelasin ini ada fitur ininya. Buktinya tadi cuman dipraktekin gitu aja, barangnya ditaruh di meja, laku dan omsetnya gede juga gitu loh. Dan followernya juga masih belum banyak ya, follower beliau itu masih sekitar 23 ribuan, belum banyak-banyak banget. Dan nggak perlu ngomong di depan kamera meliuk-liuk kata, nggak perlu mikirin ide pusing-pusing untuk menyusun skrip dan kata-katanya. Luar biasa kan, teman-teman? Jadi itulah ya, teman-teman ya, banyak metode-metode di TikTok affiliate itu yang bisa kalian terapkan. Ada juga yang nyiram-nyiram tanaman, yang aktivitas berkebun, itu mereka biasanya jualan, kalau nggak obat pestisidanya, mereka jualan buat alat penyemprotannya. Nah, itu yang banyak digunakan atau dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Keren, gokil banget. Nah, inget, affiliate sekarang itu udah makin banyak yang terjun ke affiliate, udah mulai makin susah, udah mulai makin banyak. Tapi ya kembali lagi ya, teman-teman ya, kalau kita berusaha, berikhtiar, kembali lagi rezeki itu ada di tangan Allah. Barang siapa yang menjemput rezekinya juga, berikhtiar, berusaha dan juga berdoa, pasti akan mempunyai peluang yang sama. Ya intinya sih buat teman-teman yang baru mulai, jangan langsung kepikiran untuk hasil yang instan. Jangan kepikiran untuk hasil yang cepat. Ya, karena ya kalau kalian beruntung dapat banyak rezeki, ya insya Allah teman-teman bakal dapat ini sih, bakal lebih cepat akunnya berkembangnya itu. Tapi kalau enggak, ada juga yang butuh waktu 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan untuk bisa berhasil. Intinya jangan dijadikan beban untuk kontennya. TikTok kan cuma semenit 2 menit ya. Jadi jangan terlalu dijadikan beban yang gimana-gimana. Apalagi kan kalau YouTube kan yang long form kan bisa sampai 10 menit, 15 menit. Nah, itu kan memang pusing banget bikin kontennya. Tapi kalau TikTok jangan dijadikan beban ya, kayak jadikan hobi atau main-main aja lah. Ibaratnya pola pikirnya gini deh. Kalau kalian suka main game, jadikan ini game. Ibaratnya kalau kalian main game, kan di awal kan kalian nggak mungkin langsung kuat kan karakternya. Kalian harus beli equip, harus naikin level pelan-pelan. Ya sama, TikTok juga seperti itu, teman-teman. Intinya optimis aja. Bang, kalau saya udah upload tapi nggak ada views gimana? Ya sudah, biarkan dulu, abaikan dulu. Dan kalau konten-konten musik kayak gini, kalian bisa pakai musik-musik yang viral. Contoh kayak kemarin MBG gitu ya. Kalian bisa nyanyikan Mas Bahlil ganteng ini pakai speaker tadi itu ya. Itu kan juga menambah atau ngikutin tren yang ada, yaitu riding the wave, yang bisa membuat traffic akun kita tuh bisa jauh lebih berkembang. Seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.